Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والتعليم wa tadhakkura والتذكر wa tadhkira والتذكير wa naf'a والنفع wal intifa'a والانتفاع wal ifadata والإفادة wal istifada والاستفادة wal hatta حتى ala tamassuki على التمسك bi kitabillahi بالله wa sunnati rasulihi برسوله wa du'a ilal huda إلى الهدى wa dalalata ala al khair دلالة على الخير ibtigha'a wajhillah ابتغاء وجه الله wa kurbihi wa thawabihi وبه wa mardatihi ذاته subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang bagaimana furudul wudu, kefarduan wudu, sekarang kita akan membahas tentang sunnatul wudu, kesunahan berwudu. Kesunahan berwudu sangat banyak sekali. Ada kesunahan sebelum berwudu, kesunahan tatkala berwudu, dan kesunahan setelah berwudu. Adapun kesunahan-kesunahan secara global saja yang bisa kita amalkan, katsiratun sangat banyak sekali. Wa minha diantaranya adalah siwaku siwak. Siwak itu sunnah berwudu, sunnah daripada sunnatul wudu. Siwak baik menggunakan yang kayu itu ataupun sikat gigi. Ya, makanya ketika kita bangun tidur untuk sholat subuh, kita bergosok gigi itu kalau diniatkan siwak, maka kita mendapatkan pahala bersiwak sendiri dan pahala kesunahan berwudu berdua. Kemudian wa ghaslul kaffaini ilal ku'aini. Kesunahan daripada berwudu adalah membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan. Ya, sebelum berniat nawaitul wudu'a, sebelum membasuh wajah, sunnahnya siwakan dulu. Setelah siwak, membasuh kedua tangan sampai apa? Pergelangan. Kemudian wal matmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung salasan 3 kali. Karena itu termasuk daripada an-nadhafah, kebersihan. Kemudian selanjutnya adalah wal jama' bainahuma. Sunnahnya tadi itu menggabung sunnah berkumur-kumur dan sunnah memasukkan air ke dalam hidung. Itu ada kesunahan lain, apa? Menggabung dua-duanya dengan 1 kali ambilan air. Nih, ambil. Terus gimana? Ambil, langsung ke hidung. Tuh, itu sunnah. Ibaratnya menghemat air. Ambil, kumur-kumur, langsung ke hidung. Kumur-kumur, itu sunnah. Ini dapat sunnah. Menggabungnya sunnah. Ya, menggabung daripada kedua tadi itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya kesunahan wudu adalah at-tathlits. Membasuh 3 kali. Baik itu wajah, kedua telapak tangan, atau mengusapnya juga 3 kali. 3 kalinya itu sunnah. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Saya bilang kemarin, ya, diambil airnya, diusap seluruh kepala, dikembalikan. Ambil air lagi, diusap, dikembalikan. Ada minas sunnah. Karena indah Imam Malik, mengusap ke seluruh kepala itu hukumnya wajib. Maka pendapat Imam Syafi'i menghormati pendapatnya gurunya Imam Malik, guru dan minal khilaf, mengambil beda pendapat, bagaimana disunnahkan di kita. Ya. Kemudian termasuk dari antara kesunahan adalah masul udunaini wassimakhaini. Sebentar.
Baik. Wa masul udhunaini wasibakhaini, termasuk di antara kesunahan berwudu adalah mengusap daripada dua daun telinga dan dalamnya. Jadi gini, yang saya bilang kemarin, pertama pakai telunjuk dan jempol 3 kali dengan air, ambil lagi diambil. Sudah. Kemudian pakai kelingking 3 kali juga. Kemudian pakai perut telapak tangan. Jadi kesunahannya 3 kali mengusap kali 3 macam. 9 kali mengusap. Ditambahi kesunahan mengusap telinga ketika berbarengan mengusap wajah 3 kali. Itu menjadi 12. Kemudian mengusap telinga berbarengan dengan mengusap kepala. Tadi kan wajah. Juga 3 kali, berarti ada 15 kesunahan. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, termasuk daripada kesunahan berwudu adalah takhlil, menyela-nyela jari jemari kaki dan tangan. Kaki juga seperti itu boleh. Ya. Selasa seperti ini. Karena ada hadis Nabi, rahimallahu al-mutakhallilat. Mudah-mudahan diberi rahmat orang yang menyela-nyela. Bisa dimaknai dua, menyela-nyela ketika wudhu ataupun mandi, dan menyela-nyela gigi setelah makan. Tusuk gigi itu sunnah. Kalau kita niatkan untuk mengikuti Nabi, dapat doa, rahimallahu al-mutakhallilat, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada al-mutakhallilat, orang yang menyela-nyela sisa dari makanan di giginya. Wal mualah, lihat, wal mualah, berkesinambungan. Berkesinambungan di sini sunnah, gak wajib. Jadi kalau misalkan ada orang berwudu, kemudian berhenti di tengah anggota wudu, lalu masih mencari air, apakah wudunya batal dengan setelah beberapa menit tadi? Itu tidak. Contoh, saya punya air cuma 1 timba kecil. Sumenep dalam keadaan panas, kering kerontang. Saya wudu, nawaitul wudu 3 kali. Kemudian saya cuci, saya basuh kedua tangan. Ya, untuk basuh selanjutnya airnya habis. Airnya apa? Habis. Terus gimana? Saya ke pasar cari air. Nggak ada air, saya ke terminal cari air. Nggak ada air, saya ke Kalianget cari air. Dapat di Kalianget, durasi sekitar 4 jam. Apakah wudhu saya batal? Tidak. Setelah saya dapat air di Kalianget, tinggal melanjutkan sisanya. Lalu mengusap kepala, membasuh kaki. Karena berkesinambungan di dalam wudhu, hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Dari kepala, dari wajah ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki, terus menerus sinambung begini, itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Paham ya? Kalau ada orang bilang, loh, kok melanjutkan wudhunya? Tadi kan sudah kering anggota badan. Iya. Ya udah itu diulang dari depan. Gak usah, buat apa? Selama mencari air atau jeda seperti itu tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, dilanjut aja wudhunya. Paham ya? Jadi kesunahannya apa? Al-mualah, berkesinambungan dari membasuh wajah, membasuh kedua tangan, dan membasuh kedua tangan, mengusap kepala, berkesinambungan, hukumnya sunnah. Kesunahan selanjutnya adalah wattayamun, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika dibasuh daripada yang kiri. Mendahulukan kanan ada itu sunnah. Dari sunnah itu dapat pahala. Tayamun. Ya. Karena Nabi yuhibbut tayamun. Nabi itu suka sesuatu yang sifatnya kanan. Termasuk daripada yang disukai oleh Nabi. Kalau ada orang majelis seperti ini ya, majelis. Kemudian ada bukhur, atau bukhur, tupa itu, pas mahalul qiyam ya. Wala al-badru alaina, atau ya Nabi salam alaika, bagi kasih tengah. Setelah dikasih yang di tengah, sunnahnya itu jangan ke kiri, tapi ke kanan.
kanan. Rasulullah itu pernah sekali waktu di sini sama Abu Bakar Siddiq, di sini anak kecil, kanannya anak kecil, kirinya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana mulianya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi setelah minum tidak memberikan kepada Abu Bakar, Nabi memberikan kepada anak kecil. Kenapa? Kan Nabi suka yang sebelah kanan. Begitu juga kalau mau ngasih air yang bergilir tadi itu ke kanan, jangan ke kiri. Ya, kata. Kemudian wa italatul ghurra wa tahjil, memanjangkan basuhan yang sudah wajib. Basuhan wajib ini kan ditambahi sedikit kemarin, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kesempurnaan di dalam basuhan, menambah lagi sunnah. Kalau yang tadi ini kesempurnaan itu wajib. Tapi lebih daripada itu sunnah malahan. Dan itu akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Dan kesunahan selanjutnya adalah ya tarkul isti'alah, meninggalkan minta tolong. Jangan minta tolong. Misalkan seperti gini. Nggak ada keran, ini zaman dulu. Ada air di teko, diceret. Tolong kamu tuangkan, saya yang berwudu. Minta tolong nuangkan seperti ini nggak sunnah, makruh malahan. Kenapa katanya? Katanya ulama, biar tarkul minnah, menjauhkan kita dari ngungkit-ngungkit orang lain kepada kita. Takut orang lain tuh ngungkit-ngungkit kepada kita. Kan inti yang ana tuang tadi wudunya, seharusnya terima kasih dong. Ya, Islam tidak mau seperti itu. Bayangkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sifat ifah, menjaga kehormatan. Bab yang sedikit aja dituangkan, kan sebenarnya kan bagus. Saling membantu kan? Dituangkan itu kan bagus. Ya, kalau dituangkan silahkan, tapi kalau minta dituangkan jangan. Kan dong? Kemudian setelah kita mengetahui kesunahan-kesunahan wudhu, kita juga harus mengetahui makruh-makruhnya wudhu. Banyak sekali, baik itu kemakruhan sebelum, ketika, dan setelahnya. Yang pertama, meninggalkan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setiap wudhu tidak berkumur-kumur, setiap wudhu tidak memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana hukumnya? Makruh. Makruh. Yang kedua, kemakruhan yang kedua adalah meninggalkan tayamun, meninggalkan mendahulukan sebelah kanan. Makruh. Ya. Yang ketiga, at-tahara min fadlil mar'ah, berwudu dari sisa air perempuan. Makruh. Ya. Meskipun secara logika apa sih alasannya? Wallahu a'lam. Selama ada perintah dari Allah, dari Rasulullah, udah diikuti aja. Ada hikmah, nggak ada hikmah, masuk logika, nggak masuk logika, bukan urusan kita. Yang keempat, kemakruhan di dalam berwudu adalah waziyada ala salasi yaqinan, menambahi basuhan lebih dari 3 kali. Basuh muka 4 kali, 5 kali, makruh hukumnya. Atau wanaksu anha, kemakruhan selanjutnya adalah kurang dari 3 kali. Jadi 3 basuhan ya. Basuhan pertama itu hukumnya wajib, karena itu mengesahkan kan. Basuhan kedua makruh, basuhan ketiga sunnah. Basuhan keempat makruh lagi. Kemudian wal isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi udhrin. Termasuk daripada kemakruhan adalah meminta tolong tanpa ada udzur. Ya tadi saya bilang minta tolong, kalau nggak ada udzur jangan. Tapi kalau ada udzur nggak apa-apa, seperti sakit ya ataupun yang lainnya.
Wa takhlilul liha lil muhrim inda ramli wa qala Ibn Hajar yusanu birifkin. Termasuk daripada kemakruhan wudu adalah menyela-nyela jenggot bagi orang yang berihram. Tadi kan menyela-nyela jenggot itu kan sunnah, jenggot, tangan itu kan sunnah. Tapi kalau dalam keadaan pakai pakaian ihram hukumnya makruh. Kenapa? Takut ada yang jatuh atau yang gugur daripada rambutnya, bulunya. Akhirnya kena denda, kena dam. Mending tidak usah. Ya. Yang ketujuh, wal wudu minal ma'ir rakid. Makruh di dalam berwudu adalah berwudu di bejana, bak mandi. Itu makruh. Masukkan tangan ke dalam bak mandi itu, wudu itu hukumnya makruh. Kalau nggak mau yang makruh, pakai keran lebih afdol. Ya kan, kalau kita kan bilang begini, oh hanya mana nyelok, menyelok itu pada kiai-kiai yang dulu. Ya, dulu nggak ada keran. Kalau sekarang ada kan afdolan keran. Cari yang afdol. Andai kata dulu para kiai ada keran, pakai keran. Kemudian wal israf fi sabbi. Termasuk daripada kemakruhan berwudu adalah berlebihan di dalam menuangkan air. Sudah? Ini juga yang perlu diketahui. Wa yahrumu minal musabbal wa mulkil ghairi alladhi la yudhannu ridahu. Dan bukan lagi makruh, haram berwudu dari air musabbal. Dari air musabbal. Apa air musabbal? Tulis. Air musabbal adalah air yang diwakafkan untuk minum. Air yang diwakafkan untuk minum. Contohnya ketika kita kecil di pinggir-pinggir jalan ada gentong, ada gelasnya. Masih ingat? Ini yang hidup tahun 90-an nututi begini-begini. Ya. Itu kalau bahasa Arabnya namanya sakoya, tempat minum. Saya tanya, orang ngisi air di situ itu untuk apa? Untuk minum kan? Jadi dia wakafkan airnya untuk minum, bukan untuk basuh. Maka membasuh apapun anggota badan kita pakai air itu hukumnya haram, atau berwudu dari air itu hukumnya haram meskipun wudunya sah. Paham? Itu kan dulu, Ustaz. Itu kan dulu ada gentong. Sekarang kan sudah nggak ada. Mana toko meracangan rame. Apakah ada fenomena seperti ini? Ada. Beberapa hari yang lalu ada orang Sumeneb tanya perihal masjidnya. Jadi masjid ini disumbang sama satu haji 12 galon air minum. Ya, 12 galon air minum untuk kemaslahatan masjid, buat minum-minum di masjid. Karena masjidnya tidak begitu rame dan setiap minggu ada sisa dari galon itu, yang kepakai cuma 3 galon selama seminggu, ya kan? 9 galonnya nganggur. Gimana? Sama pihak masjid dijual kembali ke warga dengan separuh harga dan dimasukkan airnya sebagai wakaf. Maaf, dimasukkan uangnya air sebagai wakaf. Pertanyaannya, apakah itu boleh? Ulama mengatakan tidak boleh. Nggak boleh wakafkan air, kasih air. Kalau misalkan banyak lebihnya, bilang aja, Pak Haji, dikurangi jangan 12 galon. Mending setiap minggu itu 3-4 galon aja. Kalau kurang, baru tambahin lagi. Kita nggak keberatan nanti ngaturnya itu. Maka hati-hati ya.
Nah, sekarang gimana kalau dikasih orang air aqua atau mineral sama kita dibuat wudhu ataupun dibuat basuh tangan. Beda kan, kelio-kelio biasanya ya. Marenangakan itu, anak kelio, cepu, kebai cuci tangan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dikembalikan kepada yang ngasih. Kamu ngasih ke saya ini hadiah, suguhan minum, apa wakaf? Yang nggak boleh wakaf. Selain wakaf boleh. Saya ngasih ke Mas Dori air mineral. Bukan wakaf, suruh minum aja. Gimana? Terserah Mas Dori, mau dibuat cuci muka, mau dibuat cuci tangan. Yang nggak boleh kalau saya wakafkan. Paham? Wa yahrumu minal musabbal, haram dari air musabbal. Tadi kan berwudu dari air musabbal au mulkil ghairi, atau air yang dimiliki orang lain dan kita tidak tahu ridhonya, apakah dia ridho atau tidak. Kalau gak ridho bagaimana? Haram perbuatannya, sah wudunya, ya. Dan banyak lagi kemakruhan yang lain, diantaranya berwudu dalam keadaan telanjang, makruh, ya. Selanjutnya berwudu dalam keadaan berbicara, bukan berdoa. Ngomong, wudu ngomong. Bagaimana hukumnya? Sah wudunya, perbuatanmu makruh. Ya, banyak sekali kemakruhan daripada kemakruhan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertanyaan? Yang Fadhal. yang makruh wudu berwudu sisa air perempuan. Kurang Ya, kurang paham maksudnya. ya. Apabila ada orang perempuan masuk ke kamar mandi berwudu di bak mandi, airnya kan menjadi sisa, ya kan? Kemudian setelah itu kita yang masuk, kita pakai sisa air wudhunya perempuan tadi itu. Bagaimana hukumnya? Makruh. Kenapa? Karena ada nas yang memakruhkan. Alasannya apa itu mungkin ada penyakitnya? Enggak ada, hanya ini perintah. Yang begini-begini afdolnya taslim, pasrah, ya. Mau kita bisa logikakan ya, nggak logikakan tetap harus nurut. Kenapa kok harus sujud ke Mekah, ke Ka'bah? Kok nggak ke Monas saja? Ya, perintahnya ke Ka'bah. Ya, fawalli wajhaka syatal masjidil haram. Ada hikmah, nggak ada hikmah, kenapa harus ke sana? Wallahu a'lam. Nggak usah lebih diminta taslim. Yang lain Kalau sesama perempuan bekas sama aja min fadlil mar'ah, dari makruh sisa sama perempuan. Bukan pelakunya yang menjadi makruh, itu air sisanya itu yang memakruhkan. Mm-mm. Al-Fakir Habib. Fadhal. Masalah tentang wakaf yang tadi Habib, biasanya kalau di Madura itu kan mun apa dia masjid agak dia masjid itu Habib, bambunya itu minta ke masyarakat lah, sama masyarakat ini kan dikasih terkadang buat apa perenggong Habib, buat istilahnya bangunan masjid istilahnya. Lalu terkadang ketika masjidnya sudah selesai, ini banyak bambu yang tidak terpakai Habib, bekas dari tukangnya itu Habib. Nah, terkadang dioreng bambunya ini dibeli sama masyarakat, terus uangnya dikasih ke kemaslahatan masjid, itu gimana hukumnya Habib? Sultan. Ya, dikembalikan kepada yang ngasih dulu. Apa sih hukumnya? Kalau hukumnya itu dia murni
pemberian ke masjid nggak ada masalah. Kalau dia hukumnya nanti wakaf, saya wakafkan kayu bambu ini kepada masjid untuk pembangunan, ya nggak boleh. Nah, ada yang mengatakan boleh, tapi jangan dijual, diberikan kepada orang yang sama-sama mengalir. Contoh, karpet. Karpet masjid diwakafkan untuk masjid puluhan tahun sampai tipis. Boleh nggak dijual, dibelikan karpet yang baru? Nggak boleh. Beli aja karpet yang baru, karpet yang lama, masukkan musola-musola yang belum punya karpet. Gitu aja. Karena kalau sudah wakaf, wakaf itu terhenti. Ada lagi? Sudah? Izin tanya Ustaz. Fadol. Jadi di salah satu masjid ya saya kalau pas Jumatan itu kan ada apa kayak bak itu tempat berwudu. Nah itu ada dua pilihan, ada yang kran, ada yang kayak bak mandi gitu. Tapi besar, dulunya tempat berwudu. Mana afdol? Terus? Saya harus berwudunya. Pertanyaannya gimana? Mana afdol? Mana afdol pilih yang bak yang bak mandi sama yang air keran. Soalnya ada dua pilihan gitu. Ya. Tapi itu dulunya bekas berwudu. Baknya bak besar kok, ada bekas berwudu. Sebelumnya ada pancoran gitu. Ya, afdal tetap menggunakan keran karena air mengalir itu lebih afdal daripada air yang diam. Merhaba, sudah? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit manfaat ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir Rasul al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur.